Yang paling sulit dan sering terjadi sengketa yaitu tanah yang masih kosong, artinya tanah yang belum ada bangunan. Karena kalau tanah yang sudah ada bangunan, berdirinya bangunan seperti rumah, biasanya batas-batasnya sudah jelas. Tapi jika tanah yang belum berdiri bangunan atau tanah kosong, itu rentan terjadinya sengketa batas-batas. Apakah di antara kalian ada yang ingin membeli tanah yang belum bersertifikat, takut untuk membeli tanah yang belum bersertifikat, dan masih bingung bagaimana sih proses dan prosedur langkah-langkahnya untuk membeli tanah yang belum bersertifikat? Kalian tonton video ini, mungkin video ini bisa memberikan sedikit gambaran atau pertimbangan kalian untuk membeli tanah yang belum bersertifikat. Yang pertama, kalian lakukan cek status tanah tersebut. Apakah tanah tersebut tanah negara, tanah garapan, atau tanah adat. Untuk cara mudah mengidentifikasi atau cara mudah untuk mengetahui tanah tersebut merupakan tanah negara atau tanah adat, kalian bisa tanya langsung kepada si penjual. Adat. Namun jika tidak memiliki surat-surat yang tadi saya sebut, kemungkinan besar tanah tersebut tanah negara. Untuk lebih pastinya status tanah tersebut, kalian bisa langsung cek ke kantor kelurahan atau kantor desa. Langkah berikutnya yaitu kalian pastikan mengenai batas-batas tanah tersebut. Yang paling sulit dan sering terjadi sengketa yaitu tanah yang masih kosong, artinya tanah yang belum ada bangunan. Karena kalau tanah yang sudah ada bangunan, berdirinya bangunan seperti rumah, biasanya batas-batasnya sudah jelas. Tapi jika tanah yang belum berdiri bangunan atau tanah kosong, itu rentan terjadinya sengketa batas-batas. Jadi kalian harus pastikan di mana batas-batas tanah tersebut. Untuk lebih amannya, kalian bisa ajukan permohonan pengukuran ke kantor pertanahan dan kalian sekaligus meminta untuk dilakukan plotting. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk memastikan berapa luas tanah yang kalian akan beli, dan pastikan juga apakah tanah yang kalian akan beli tersebut sudah terbit sertifikat atau belum, agar tidak terjadi tumpang tindih atau sengketa tanah di kemudian hari. Setelah kalian lakukan itu, maka langkah selanjutnya kalian buatkan akta jual beli. Untuk tanah yang statusnya tanah negara, kalian buatkan akta jual beli di hadapan notaris. Namun untuk tanah yang statusnya tanah adat, kalian buatkan akta jual beli di hadapan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Untuk judul akta terhadap tanah negara, itu bentuk dan judulnya bervariatif. Ada yang judulnya pengoperan dan peralihan hak atas tanah negara, ada juga yang menggunakan jual beli tanah negara dan pengoperan hak. Untuk bentuk dan jenis judul aktanya, kalian bisa langsung tanya ke kantor notaris. Untuk tanah adat, judul dan bentuk aktanya sudah baku, yaitu akta jual beli. Setelah akta jual beli dibuat dan kalian tanda tangani, maka proses jual beli tanah belum bersertifikat telah selesai. Bagi kalian yang ingin melanjutkan proses untuk pembuatan sertifikat, bisa langsung ke kantor pertanahan. Itu saja video kali ini yang bisa saya bagikan. Terima kasih.